Mel, lu dasar orang bayaran lu. Saya bisa mengajak tertib orang dong. tua pada dulu mulu ini. Tertib lu. Mana buktinya? Mana buktinya? Satu persatu ya, buktinya mana? Saya diem dulu, lagi dijelaskan dulu satu persatu, nanti lu tanggapi. Kalau Sitosin itu Pak Rumel, itu kemiskinannya gimana Pak? Mana buktinya? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Bapak yang Bapak sendiri tidak mengerti? Raja Jordan mana? Dia nggak ngerti. Raja Jordan mana? Tadi Bapak udah ngeklaim gitu. Enggak, coba. Rumel bukan orang kimia. Bagaimana saya menjelaskan? Raja Jordan mana? Raja Jordan mana? Mengerti. Kok nggak ada yang bisa jawab sih? Tahu Pak, sebentar memang basic ilmunya cuma PAI, dia PAI. Kit numbernya apa? Jadi basic ilmunya di situ ya nggak mungkin lah berbicara kimia sama dengan berbicara orang ini karena dia akan berkelit dengan narasinya. Dia akan merasa paling ahli, tapi memang nggak begitu. Tapi untuk membela Balawi barangkali bisa. Iya, memang seperti itu. Rupanya Gus Rumel izin sebentar, biar Bang Mosad dulu kembali ke topik pertama, biar tidak. Topik pertamanya itu ada yang ngomong. Enggak, bukan begitu. Bang Rumel jangan lari dari masalah. Tadi kan dengan menyalahkan metode yang disampaikan oleh bukan metode. Gus Junior saya ralat. Bukan metode. Gus Rumel tidak bicara soal metode. Nomornya apa, haplogrupnya apa ya? Ini suara saya masuk tadi yang ngomong. Oke, akhir ya. Aku mulai. Secara teori haplogrup apa ya nyebutnya sih? Istilahnya DNA, kromosom Y. Iya, YDN bukan itu maksud saya. Loh, saya bicara itu kok. Dia boleh nggak sih? Ya sekarang Gus Rumel secara teori tidak akan mungkin haplogrup yang J akan menurunkan G dan lain-lain, nggak bisa secara teori. Terima kasih. Saya tidak sampai ke sana. Saya pengen nanya siapa yang mengklaim bahwa Hashimiun itu satu. Pertama, J1. Jangan kemana-mana, tadi Anda menyalahkan, Anda wajib menunjukkan kebenarannya, tadi Anda menyalahkan. Oke, gini, yang saya kelirukan itu yang gimana yang benarnya, coba tunjukkan yang benarnya gimana. Bentar Pak Riki, ada istilah NPE, non-paternal event. Berarti kan ada peristiwa di mana seseorang itu ada yang mengklaim sebuah kabilah ternyata haplogrupnya beragam. Ada 5 kalau nggak salah, dan Pak Mosad itu cuma milih 1. Bahwa ada perselingkuhan lah, perzinahan. Kenapa tidak memilih perkara yang lain itu? Banyak bisa. Dari 5 macam kemungkinan NPI. Ngerti NPI kan? Biar sederhana, Bung Rumel. Lanjut. NPI ngerti kan? Monggo jelaskan NPI apa. Lah, nggak tahu. Ada 5 macam jenis NPI. Non-paternal event. Peristiwa non-paternalistik. Jadi ada adopsi, ada selundupan, ada kekeliruan pencatatan nasab, ada penisbatan menantu kepada menantu non kabilah kepada kabilah biologis. Jadi banyak macam-macam alasan kenapa ada peragaman dalam suatu komunitas, ada keragaman haplogrup. Masalahnya Bang Mosad itu cuma 1. Gus Rumel, saya menyederhanakan. Tidak bisa disederhanakan, itu banyak semua. Alasannya ada banyak, kok milih cuma 1. Substansinya bukan di situ Gus Rumel. Anda lihat nggak tulisan saya apa? Keliru juga bahwa Anda lihat nggak maksudnya ini apa? Kalau Anda punya nalar Anda pasti paham. Loh, ada 5 macam opsi, kenapa Anda milih 1? Ini saya sebut opsi nggak? Saya tuh melihat opsi itu bisa diambil 1, Bang Rumel. Enggak, Gus Rumel ini nggak paham. Orang akademik. Bang Riki, sampel itu nggak usah semuanya, cukup 1. Bang Riki, bukan di situ, lanjutkan Pak Mosad. Oke, izin dulu Pak Mosad, diam dulu. Ini Pak Riki, sampelnya berapa coba? Sampelnya berapa persen? Saya mau kembalikan ke topik dulu. Izin ya. Topiknya itu tadi udah sambil jalan aja Pak Riki. Sampelnya berapa Pak yang diperlukan untuk menguji YD? Nggak usah melebar. Tadi sedang diterangkan tadi yang ngomong sampel. Bang Mosad apa? Sebentar dulu, Rumel. Orang-orang akademik tapi kayak begini cara diskusi kamu. Tadi kamu begitu naik, kamu langsung menyalahkan. Coba saya tanya apa yang sedang dijelaskan oleh Bang Mosad. Gue udah paham. Coba apa? Coba terangkan lagi. Coba terangkan lagi apa tadi. Sekonyong-konyong Anda naik langsung menyalahkan. Itu yang kami dengar. Ya emang salah. Ya apa? Apa yang diterangkan salahnya itu apa tadi?
Salahnya dia cuma menyebutkan satu dari berbagai macam. Itu bukan salah, Bang Rumel. Bang Rumel, itu bukan salah. Sebentar, Bang Ipit, Ini jadi nggak konstruktif nih. Ini nggak konstruktif. Sebentar. Saya itu menyebut sebagian, bukan berarti saya salah. Beda dong konteksnya. Ada menyebut satu. Oh tidak. Oh tidak. Saya tidak menyebutkan semuanya. Beda dong. Anda jangan membuat sesuatu yang jadi tidak ada menjadi ada, jangan. Nggak boleh. Tadi itu ngomongnya gimana sih? Loh, kan saya bilang itu bukan salah, saya benar. Hanya saja saya hanya menyebut satu, kan begitu, Pak Rumel? Bapak ngasih satu variabel doang. Lah iya, saya memang kasih satu variabel. Kenapa memang salah itu? Variabel itu saya keliru, malah. Pak. Itu keliru. Oh, enggak, itu tidak keliru. Yang memastikan Makanya itu kan harus based Anda evidence. harus bisa mengidentifikasi perkataan saya, kalimat saya, dan merujuk dan meralat saya dengan kalimat yang benar juga, kan gitu. Tadi kan sudah ada 5 Saya sudah macam mengkonfirm atau- loh. Tadi Saya kan sudah udah saya kasih tahu ada Ya 6 sudah, itu saya confirm, nggak ada masalah. kategori atau 6 alasan kenapa Bahkan terjadi 7, kelagaman bahkan haplogroup. 10, 1100 skenario bisa terjadi, Bang Rumel. Enggak, cuma ada 5 atau 6 Loh, NPI cuman itu. Terserah, Ada 10. mau 7, mau 6, Anda mau milih 200, nggak ada masalah, Bang Rumel. Saya tidak Bukan menyalahkan lagi, itu. Pak. NPI itu ada 5. Maaf ya. Dasar pengelompokan haplogroup berdasarkan biologi molekuler apa, Pak? Apaan sih? Lu tadi udah punya utang mana haplogrupnya Raja Jordan? Kita jawab enggak? Enggak. Lu strukturnya aja nggak ngerti. Ini- Gimana gua ngomongnya? Lu ngomong ide Raja Jordan itu mana buktinya? Gini, izin. Mana? Tes laboratorium berani nggak? Bang Ipit. Buktinya bilang berani nggak? Raja Bang Ipit. Jordan mana Raja Jordan? Bawa tes laboratorium, kita uji timinnya, kita uji sitosinnya, kita Raja uji. Jordan mana? Alah, sepele Bang Pak Ipit. pertanyaan saya. Bang Haplogrupnya Ipit, Raja orang- Jordan mana? Hit Bukti numbernya mana? bahwa Ba'alawi itu tuan Rasulullah apa? Pak Kecuali Raja Jordan mana? Raja Jordan. Gini aja, Hit numbernya gini berapa? itu buka website Raja Jordan, tolol. Bukain Bang coba, Ipit sabar. bukain coba. Kita Stupid buktiin bastard, coba. sabar. Coba, Bang lu Ipit sabar. punya background pendidikan apa sih? Gue mau tanya. Mana Raja Jordan Background mana? pendidikan lu apa? Ternyata begini level-level Ba'alawi. Udahlah. Oh, tadi ngomong Sabar. masalah Raja Jordan Kosong yang nyaring satu itu bunyinya. buat apa? Sabar Bang Ipit. Jadi begini Gus Rumel, ya. Coba Raja perhatikan Jordan tulisan J1 saya. itu buktinya apa sih? Enggak. Ini kembali dulu. Ini topiknya larinya kemana? Jangan digeser dulu. Kalau panjenengan ini sebagai intelektual tidak bisa Aromel Abbas. ya. Raja Jordan itu J1 itu di mana buktinya? Loh, memang keturunannya J1, dia keturunan Mana? jabatan. Gus Rumel bisa tertib enggak? Lo yang tertes Kita tes laboratorium di Yordania itu. mana Ya, situsnya mana? Yordania itu mengaku biar- Rasulullah. Situsnya Itu mana? haplogrupnya wajib J1. Sabar Bang Ipit, sabar. Itu go on Gini. itu. Ada- Gus Rumel. Mana situsnya? Gini. Izin kawan-kawan. HCl kalsium klorida ditambah H2SO4 Enggak, izin. itu menghasilkan Kita- apa? Pak Raja Sabar, Bang Jordan Ipit. itu J1 mana buktinya? Sabar Bang Ipit. Dia bukan orang Ya, biokim. dia nggak Gus. ngerti, Bang. Ipit. Dia bukan orang biokim. Ternyata Dia begini bukan orang keturunan biokim. Abbas ya. Ini bukan Bang Ipit izin ya, Bang Ipit, mohon maaf Iya, sebentar siap, dulu, siap, biarkan siap. Bang Mosad dulu ya. Kita dengarkan dulu Bang Mosad dulu. Ini biarkan. saya Iya, dong. iya, Tadi iya. ada yang Gini. ngomong J1 Raja Nanti Jordan. dulu. Sabar. Rumel, sabar tenang dulu. Bang Ipit, Bisa jawab nggak sih? Gus Rumel bukan orang Bisa biokim. jawab nggak sih Raja Sabar, Jordan jangan J1 diserang. itu mana situs? Nah, sekarang Rumel dengerin dulu. Yang kita lagi yang tadi Ntar udah dulu, gua jawab sabar. gantian. Gua kembaliin nanti balik lagi ke lu. Ya, gua kembaliin nanti balik. Angel ngomong. Jadi gini, dulu kawan-kawan ya. Saya luruskan dulu ya. Tadi ada dua hal yang saya tarik dari Rumel. Ya, pertama, dia setuju bahwa YDNA itu kalau sudah satu haplogrup dia tidak akan berubah. Satu ya, itu sudah setuju. 80 mata saksi, 80 mata memandang saksi. Dihargai. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Gus Rumel, kenapa harus J1? Saya tanya balik, kenapa harus G? Sabar Bang Santri. Sabar dulu ya. Sebentar. Kalau Gus Rumel mengatakan kenapa harus J1, saya berbalik lagi, kenapa harus G? Oke? Nah, sekarang dengan prinsip yang sederhana tadi yang sudah kita ketahui logikanya. Lari dia. Nanti Bang santri bersarung, sabar dulu. Ditahan dulu ya itu gambar ya. Oke. Jadi sudah dikonfirm satu ya, kita sudah sepakat bahwa YDNA memang tidak berubah haplogrupnya. Sudah 83 mata memandang jadi saksi. Oke, kita sepakat, kita pindah ke topik berikutnya. Ketika Gus Rumel bertanya,
Ya. Kenapa harus J1? Kan poinnya intinya itu. Dia nanya bukti, dia nanya data, metadata segala macam, kan larinya ke sana. Dia ingin mempertanyakan J1 itu sebagai zuriat Nabi, kan begitu. Zuriat paternal ya. Goalnya kan di sana. Maka pertanyaan yang sama saya tanya ke Gus Rumel, kenapa harus G? Kan begitu. Jadi kedua pertanyaan itu memiliki bobot yang sama. Oke? Nah, kita jawab. Di antara G dan J1, mana yang cocok dengan narasi sejarah agama? Itu poinnya. Kalau Gus Rumel bisa menjelaskan G sebagaimana narasi agama menjelaskan dan cocok dengan time frame, dengan rate mutation, berarti G jadi kandidat. Sederhana itu sebetulnya. Akan tetapi amat sangat disayangkan, J1 itu justru lebih masuk. Begitu loh cara menjawabnya. Nah, jadi Bang Ipit, minta maaf sebelumnya tadi saya potong-potong terus. Saya tahu Bang Ipit kayaknya biokim ya, kuat di biokim. Gus Rumel itu bukan orang biokim, dia nggak ngerti itu. Beda jurusan. Justru seharusnya Gus Rumel belajarnya sama Bang Ipit kalau ingin bicara biokim. Nah, sekarang dari data dari Bang Santri Bersarung, Bang Santri Bersarung tadi sudah menunjukkan data ya. Data, faktanya sudah ditampakkan. Saya katakan faktanya, fakta datanya sudah ditampakkan. Artinya ada buktinya, ada referensinya. Oke? Saya bicarakan itu. Bukan diambil dari kitab fiksi. Kenapa kerajaan Jordan Hashimid itu J1? Coba tampilkan lagi Bang Santri Bersarung. Ya, tolong dibesarkan host. Nah, ini adalah fakta. Ada. Ya. Artikel ini ada. Data ini ada. Oke, dan ini sejalan dengan data yang ada di Family Tree DNA tentang Quraisy, Bani Quraisy. Orang Arab dan Bani Quraisy. Mayoritas J1 memang. Dan itu sesuai sudah dengan narasi sejarah dan agama. Cocok toh? Kalau tidak cocok, tentu Rumel akan berkibar-kibar benderanya. Oh ini begini, oh ini begitu, buktinya tuh begini-begini. Kalau cuman ada diskrepensi yang berbeda sedikit-sedikit saja dalam populasi, itu gak ada masalah. Karena memang manusia itu kan migrasi. Iya kan? Itu pun masih bisa dihitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Santri Bersarung. Saya boleh jelaskan nggak, Bang? Kenapa boleh. Di skip dulu haplogroup G1 tidak mungkin bermigrasi ke haplogroup G? Silakan. Ya, tidak. Kita jelaskan dulu tentang haplogroup ya. Haplogroup adalah boleh saya ngomong ya? Haplogroup adalah klasifikasi genetik yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok populasi berdasarkan DNA. Haplogroup J1 dan G adalah dua haplogroup yang berbeda dan memiliki asal-usul yang berbeda. Nah, itu masuk akal. Iya, haplogroup J1 itu berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Ya. Sedangkan haplogroup G berasal dari Kaukasus dan Asia Tengah. Meskipun ada kemungkinan adanya percampuran genetik antara populasi yang berbeda, namun haplogroup J1 tidak dapat berubah menjadi haplogroup G. Perubahan haplogroup hanya dapat terjadi melalui mutasi genetik yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu berhubungan apa? Berhubungan dengan sifat kimia DNA. Apa itu? Di dalam sifat kimia DNA ada kestabilan DNA yang memiliki kestabilan berapa tahun, Pak? 2.500 sampai 3.000 tahun. Itu loh. Nah, jadi enak. Jadi begitu, Pak. Jadi sangat tidak mungkin haplogroup G itu bermutasi secara haplogroup J1. Kita kalau mau kita kupas lagi, ya, kita cuman analisa cuma 4 kok sifat basa DNA. Apa itu? Adenin, guanin, timin, dan sitosin. Jadi sangat tidak mungkin haplogroup J1 berubah jadi J. Kalau berani kita tes saja, kita tes di laboratorium. Gitu, terima kasih, itu aja. Iya. Dan DNA itu bisa bermutasi jika pernikahan itu dilakukan perkawinan silang antara
Ya, bentar anak petani, bentar. Silakan. Jadi begini, si Rumail ini ingin menarik benang seolah-olah baginda Rasulullah itu haplogrupnya J1 itu dia meragukan. Dalam diskusi ilmu komunikasi diskusi, kita harus tanyakan, kalau meragukan J1 kita tanyakan, kalau begitu baginda Rasulullah haplogrupnya apa? Kan harus ada. Nanti mengkerucut apakah bisa muncul jadi G atau J1. Intercept sebentar. Tadi kan data berita. Ini data yang hasil pencariannya yang Raja Jordan ya. Ya itu yang kita Raja tahu. Jordan ya. Ya itu kita tahu semua. Yang dikejar sama si Romel bukan yang ini. Jadi gini, teman-teman, dia sudah paham apa yang dikatakan Bang Ipit itu benar, tapi dia ingin lari dari persoalan ketika dia naik menyalahkan. Karena yang kita serang di situ, makanya dia ingin lari. Begitu ada celah dia lari. Emang seperti itu Rumail, saya udah hafal. Jadi dalam fokus bahasan ketika dia mudah mulai terdesak pasti lari. Ada celah sedikit lari dia ke celah yang lain. Makanya ketika dibalikan lagi kepada persoalan awal, kenapa dia menyalahkan, berarti dia punya kebenarannya. Dia langsung muter-muter kan. Itu jelas kelihatan secara psikologi dalam gimmicknya jelas kelihatan. Dia nggak mau dibawa ke arah apa yang disuarakan dari awal dia naik. Itu salah katanya. Jelas kita mendengar semua itu salah. Nah berarti kalau dia menyalahkan harus punya kebenarannya. Itu konsekuensi logis. Silakan. Ya. Dan apa yang seperti Bang Santri dan Ade Irawan itu tunjukkan sebetulnya itu akan menjadi kefatalan terhadap kalian jika menunjukkan. Karena apa? Karena itu akan dimintakan suatu bukti otentik verifikasi tentang tulisan tersebut, begitu loh. Sebetulnya begini saudaraku, keturunan daripada bangsa Arab itu tetap haplugnya G, begitu loh. Karena apa ya? Karena Nabi Muhammad itu kan dari Arab toh. Nah, begitu. Kan begitu anak petani, maaf. Kalau ketika ditunjukkan Bang Ade, sebentar izin dulu. Ketika Bang Ade menunjukkan tadi ya data, kemudian itu dianggap data tidak valid, maka dia harus dengan data lagi untuk menepisnya. Jordan itu adalah ini, haplogrupnya ini kami punya data. Nah, ada data pembandingnya. Tidak boleh menyalahkan data yang orang keluarkan, tapi dia hanya dengan asumsi menyalahkannya, tidak bisa seperti itu. Data ya by data, begitu. Gini kawan-kawan, izin. Jadi jangan terjebak dengan argumentasi data, bukti, jangan. Karena apa? Ada dua jenis data itu, ya. Dia bermainnya di mana? Apakah dia bermain di data data eksistensi data yang terkait dengan fakta, atau dia bicara data substantif? Beda, itu dua hal. Nah, kadang dia itu mintanya data eksistensi. Artinya dia minta mana buktinya, mana dasarnya, dari mana, kan begitu. Kita kalau misalnya kita keluarkan data dari katakanlah website, dia akan berlari lagi. Itu kan website, kan begitu. Selalu begitu. Nah, jadi ketika kita bicara data, ya harus konsisten. Data apa maksudnya data itu? Nah, kita lebih percaya website yang dibuka oleh seluruh dunia ketimbang cuma mulut yang keluar dari satu Rumel. Begitu. Ya, balik lagi. Jadi saya mau terangkan sedikit nih Bang Ipit. Lain kali kalau ketemu dengan sejenis Rumel, jangan mudah terpancing, Bang. Karena begini, Bang. Dia itu posisinya sudah jelas. Posisinya sebagai pembantah. Dia tidak bisa membantah sesuatu yang memang sudah ajak. Yang memang tidak bisa dibantah, dia sudah mengakui tadi. Satu, apabila seseorang itu haplogrupnya A, katakanlah, maka keturunannya itu pasti A. Itu dia tidak bisa bantah. Oke. Yang kedua, dia pun menyadari sebetulnya apabila keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidina Ali maksudnya ya, apabila keturunan Sayyidina Ali diakui memiliki banyak haplogrup, secara akal sehat itu tidak mungkin dan dia tahu itu.
Nggak mungkin, nggak mungkin. Memang tidak mungkin, dan dia tahu itu. Tidak mungkin dia tidak tahu. Hanya saja sekarang yang jadi masalah, haplogrup yang mana yang lebih berhak menjadi sayyid. Makanya dia reaktif ketika dia melihat gambar saya. Yang mana gambar saya? Ini gambar saya. Ya. Kenapa? Saya jelasin kenapa nggak mungkin ya Pak ya. Nih. Kan secara biokimia ya, biologi ya. Kenapa nggak mungkin? Di dalam sifat kimia DNA itu ada kestabilan DNA yang tinggi ya. Karena apa? Karena adanya ikatan hidrogen dan ikatan fosfat yang sangat kuat. Itu sangat nggak mungkin. Jadi kalau seandainya itu secara sifat kimia DNA ya. Makanya dasar pengelompokan haplogrup itu berdasarkan apa? Struktur kimia DNA, sifat kimia DNA, dan sifat basa DNA. Jadi sebenarnya itu jelas banget kok kalau kita tes secara laboratorium. Ya, apalagi Anda sepertinya di ranah biokimia, pasti lebih paham lagi, ya kan? Nggak bisa dimain-mainin. Nah, cuman memang Rumel itu bukan orang biokim. Dia nggak ngerti struktur-struktur kimia, kaitannya seperti apa, asam, pasang, basa, apa segala macam, dia nggak paham. Nah, kembali lagi ke poster sederhana ini. Ini adalah bentuk sindiran. Bentuk sindiran kepada siapa? Ya kepada Rumel juga sebetulnya. Kalau dia ingin mengatakan bahwa Sayyidina Ali punya keturunan dan haplogrupnya banyak, dia harus punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya harus macam-macam. Saya hanya menyinggung satu. Tujuannya apa saya singgung satu? Supaya masuk ke pikiran. Dan saya menyinggung satu hal yang mengerikan. Bukan berarti tidak ada hal-hal yang lain. Saya tidak mengatakan demikian. Benar Gus Rumel, ada banyak faktor. Bahkan kalau bisa sampai 10.000, saya katakan sampai 10.000, nggak ada masalah. Karena faktornya memang banyak. Tapi salah satu sampel yang diutarakan itu bukan berarti salah. Oh iya. Sudah termasuk dari sekian ribu kan begitu. Iya, makanya dia salah ketika dia mengatakan saya salah. ingin gitu. mengejar itu. Apa yang dia salahkan itu yang saya ingin kejar itu sebetulnya. Kita paham itu kok. Dia yang salah sebenarnya. Kalau Musal itu kan hanya menyebutkan satu. Rumel mintanya 5, tapi narasinya mengatakan salah. Justru narasi dia yang salah. Dia senang sekali merubah situasi yang tadinya biasa-biasa saja menjadi tidak biasa, seolah-olah saya salah. Padahal saya sudah jelas mengatakan saya tidak berarti membuang yang lain-lain. Sudah saya jelaskan itu. Saya hanya menyebut satu itu tidak salah. Udah, kita kembali lagi. Ini yang saya pasang, ya, yang saya pasang. Ini menimbulkan konsekuensi yang besar bagi orang-orang yang mengaku sebagai sayyid. Apabila L mengakui G, atau sebaliknya G mengakui L, maka suatu saat nanti mereka berdua akan tabok-tabokan. Yakin saya. Dan ini harus dipahami oleh Kori. Kori itu nanti suatu saat harus tabok-tabokan itu sama Habib. Begitupun juga Gus Rumel. Gus Rumel kan R. Harus tabok-tabokan dia. Iya kan? Kenapa? Karena mustahil. Gus Rumel Bani Ahdal kan? Nggak ngerti saya, pokoknya haplogrupnya R aja. Nah, artinya di antara 3 haplogrup ini mereka harus berjibaku tabok-tabokan saya yang paling sayyid, saya yang paling keturunan zuriat Ali. Pasti, nggak mungkin tidak, dan ini disadari, harusnya disadari. Jadi ketika haplogrup L ya berpegangan tangan dengan haplogrup G dan mengatakan kami sayyid, kami keturunan Sayyidina Ali, itu sudah dusta. Itu adalah hal yang mustahil. Lain halnya kalau dijelaskan kesayyidan saya berasal dari garis ibu, itu masih bisa. Tapi kan harus ada bukti. Apa buktinya? Catatan silsilah. Ada nggak catatan silsilahnya? Surah wal istifadah nggak catatan istilahnya kan? Ibu-ibunya itu diakui tidak kan? Tidak. Dibuang semua toh. Beruntunglah Wali Songo. Gitu caranya. Monggo yang lain-lain dilanjut. Terima kasih. Jadi kalau udah selesai bahas tentang DNA, giliran saya ya. Silakan dulu tuan-tuan guru bahas sampai tuntas soal DNA. Setelah selesai baru saya. Ini giliran Pandito Acong 1 putaran. Silakan. Itu naik, dia bilang kan saya di tag oleh Acong.
Nah itu kebetulan tadi saya lagi buka ADART dari NU ya. Saya mau membahas bab 11 kekayaan ya, mengenai kekayaan NU. Diperolehnya dari mana? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu telah ada panduannya ya. Tapi dia bilang kan saya di tag. Berarti saya itu kan selalu mengomentari VT-VT-nya ya. Sebentar ya. Saya selalu mengomentari VT-VT-nya Rumel Abbas. Ya. Nah, jadi dia tuh nafsu banget gitu loh sama saya kan. Waktu itu dia bilang, kan dia bahasa Inggris tuh tapi pakai teleprompter. Kelihatan orang pakai teleprompter atau tidak. Teleprompter itu kayak pembaca berita ya. Nah itu dia matanya ngelirik. Walaupun dia sarukan dengan melirik ke kanan, nanti ngelirik ke depan lagi baca teleprompter. Saya tanggapi juga dalam bahasa Inggris. Nah, dia nantangin debat tuh. Gue bilang udah, kita udah pernah debat, tapi lu kalau kepentok pasti kabur. Maksudnya kabur itu lari keluar dari apa yang ditanyakan dengan cara red herring, membawa topik lain ketika dia dituntut untuk menjelaskan apa klaimnya atau sanggahan dari, misalnya tadi Bang Mosad dibilang salah, kan dia lari tuh dari situ. Nah ini di salah satu VT saya, ketika mungkin VT yang paling anyar ya, ketika dia menyalahkan Kiai Haji Akil Siraj dan Profesor Mahfud MD ya. Pertama nggak ada sopan santun gitu loh bahasanya. Menganggap dirinya serba bisa. Sebagai pakar DNA, sebagai pakar sejarah. Nah itu saya baca itu ya dari dikti, bahwa dia itu belajar sejarah hanya 2 semester. Bukan jurusannya. Tetapi kalau bicara kan kayak yang paling hooh gitu loh. Nah di situ juga dalam teks saya tulis Profesor jadi disalahkannya begini kurang lebih. Profesor Mahfud hanya bersandarkan kepada Profesor Menachem Ali. Ya betul lah, karena Profesor Mahfud bidang keilmuan utamanya kan bukan filologi. Jadi keterangan dari Profesor Menachem Ali, baik di YouTube-nya atau diundang ke Bang Haji Romai Rama, menyatakan bahwa kalau bukti sejarah itu harus ada catatannya berupa sumber sezaman. Boleh kitab, boleh artefak, boleh inskripsi atau batu tulis, peralatan perang, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Nah ini yang dia salahkan itu. Gue bilang udah bener. Gue ketika menyandarkan tafsir ayat Al-Quran misalnya, karena gue bukan seorang ahli tafsir, gue akan menyandarkan kepada para mufasir kita. Nah kan banyak tuh para mufasir Al-Quran kita akan menyandarkan kepada itu. Itulah analoginya ya. Terus mengenai mungkin dia panasnya itu ngejar gue waktu gue bilang di dalam teksnya gue itu, manuskrip yang dibawakan oleh Rumel Abbas adalah manuskrip odong-odong. Ada itu dibantah semua oleh Santri Gunung. Ada channel YouTube yang bernama Santri Gunung. Gue banyak belajar tuh dari beliau juga ya, walaupun hanya via YouTube. KO kok, KO. Karena Rumel Abbas itu pintar tetapi tidak jujur. Jadi dibantah habis sama Santri Gunung. Kemudian manuskrip-manuskripnya itu dibantah ini. Manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumail Abbas. Siapa penulisnya? Kiai Haji Imaduddin. Izinkan saya sebentar ya teman-teman, saya mau buka gambar lagi. Lanjut sampai selesai, tidak apa-apa, biar jelas. Ya, mohon izin dulu ya. Host, izin host, turunkan aku host. Baterai sudah mau habis.
Oh, Oke. Terima kasih banyak ya kawan-kawan ya. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang Sat. Nah, ini karena keterbatasan space ya. Di atas itu manuskrip yang diajukan oleh Rumel Abbas ketika bicara peluncuran buku Keabsahan Nasab Ba'alwi yang di Robito Alawiyah itu ya, yang paling atas itu, saya yang terpotong ya. Ternyata sumbernya yang di bawah itu sama plek gitu loh, sama plek. Lalu siapakah yang menulis? Salim bin Jindan. Salim bin Jindan ini oleh keluarganya sendiri, artinya marga Ba'alawisi juga, dikatakan orang yang menderita penyakit melankosia apa-apa gitu ya. Jadi orang yang punya penyakit ini berhalusinasi. Halusinasi yang dia dapatkan di dalam otaknya lalu dianggap sebuah kenyataan, sebuah kebenaran, dituliskan dalam kitab, dan ini ciri atau tipikalnya Ba'alawi sejak nenek moyang mereka Ali Asyakron mengarang kitab di mana dia menyatakan ada anak keempat dari Sayyidina Ahmad bin Isa yang sejarahnya yang sebenarnya punya anak tiga, Muhammad, Ali, dan Hussein. Lalu 550 tahun kemudian moyangnya Ba'alwi yang paling ujung Ali Asyakron menulis tentang Ubaidillah yang anak keempat dari Sayyidina Ahmad bin Isa. Ya, ini latar belakangnya. Lalu Salim bin Jindan mengikuti jejak gennya pendusta nenek moyangnya, dia juga menulis kitab ini nih. Jadi yang Rumel bawakan itu yang menulis itu Salim bin Jindan, lupa saya tahun berapa ya. Tahun-tahun enggak jauh kok, 1970-an apa 80-an gitu ya. Ini tulisannya kecil, tadi saya baca cuma lupa. Jadi intinya buku karangan Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan manuskrip palsu versi Rumel Abbas. Bagi saya ini putaran terakhir. Terima kasih teman-teman guru dikasih kesempatan. Bagi saya seorang akademisi, seorang cendekiawan ketika melakukan penelitian, baik penelitian pustaka atau penelitian lapangan, dia harus bersandar kepada data-data yang sudah ada. Kalau data yang sudah ada ini ternyata bukan dari abad pengujian 4, 5, 6, 7, dan 8 Hijriah, ini namanya penipuan. Nggak perlu seluruhnya, ini ada sekitar 20-an manuskrip palsu versi Rumel Abbas. Bagi saya, satu saja kebohongan itu di dalam dunia akademis pasti akan dikucilkan. Misalnya nih Pak Ipit ya, ketika dia menulis sebuah jurnal ilmiah tentang DNA, dia tentu akan bersandar kepada peneliti-peneliti terdahulu. Lalu dia bisa saja Pak Ipit ini mengkoreksi pendahulunya berdasarkan riset beliau atau risetnya orang lain yang terbarukan, tapi belum dikenal di Indonesia misalnya, baru terbatas di Amerika saja. Itu boleh. Pak Ipit juga boleh jadi salah, nggak apa-apa. Yang tidak boleh atau haram adalah ketika berdusta. Pak Ipit sebagai seorang akademisi atau cendekiawan tidak akan mau marwah keilmuannya dicoreng dengan kedustaan. Ya, jadi pada intinya dia tuh sangat marah karena saya selalu mengomentari VT-VT-nya yang disebarkan via TikTok. Lalu yang di dalam YouTube, dulu akun saya kena ban ya. 11 seri saya bikin VT tentang pembelaannya si tukang sulap bernama Rumel Abbas yang menjadikan Utsman bin Yahya bukan sebagai pengkhianat dan antek Belanda. Tadi benar tuh ada yang bilang, dikatakan Rumel bahwa
penjajah Belanda adalah pemerintahan yang sah. Betul itu, saya juga bahas itu. Kemudian banyak juga kok yang dulu orang-orang pribumi menjadi kenil. Di sini saya bahas di VT yang 11 seri itu, saya katakan Soeharto, Gatot Subroto, Pak Nasution, semua jenderal-jenderal kita itu banyak yang mantan kenil. Tetapi ketika Indonesia merdeka, dia copot bajunya, gabung dengan Tentara Republik Indonesia. Walaupun dulu awalnya baru BKR, Badan Keamanan Rakyat. Sama juga dengan pahlawan kita dari Madura, bernama semua orang kenal karena dijadikan nama bandara di Jakarta, Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu jam terbangnya luar biasa. Bergabung dengan RAF, Royal Air Force, Angkatan Udaranya Inggris. Dia berjuang bersama Inggris memerangi pasukan Hitler ya, dengan pesawat pengebomnya itu. Dia menjadi co-pilot pernah, bagian juru bomnya juga pernah. Ketika Indonesia merdeka, dia menghadap kepada komandan skuadron, saya ingin pulang ke negara saya karena negara saya merdeka dan saya ingin menjadi bagian dari penjaga negara saya yang baru merdeka. Komandan skuadronnya bilang, Halim, seandainya saja alasan yang kamu berikan selain daripada itu untuk membela negaramu, pasti tidak saya izinkan. Artinya sangat dibutuhkan Halim Perdana Kusuma bagi TNI, bagi Angkatan Udaranya Inggris ya. Jadi diizinkan pulang karena bela negara itu. Mungkin kalau saya mau nikah, ntar dulu deh, ntar lah barang 2 tahun lagi deh baru kamu pulang. Tapi karena alasannya bela negara pulang, itu bukan pengkhianat. Yang pengkhianat itu yang menulis buku Manhajul Istiqomah halaman 22 sampai 24 yang mengatakan bahwa torikot-torikot di Nusantara terutama di Jawa adalah sesat. Mereka yang melawan kepada kolonial Belanda adalah gurur atau tersesat ya. Nah ini antek ini, makanya Usman bin Yahya diberikan tanda jasa bintang salib singa Belanda. Pantes nggak? Pantes nggak tuh? Orang yang ngaku-ngaku zuriat Nabi, di dadanya diselipkan bintang salib. Seperti salibnya yang tanda ambulans itu loh, kalau di Jakarta, di Indonesia namanya Bala Keselamatan, The Salvation Army kalau di luar negeri. Jadi pada intinya Rumail ini pasti akan menentang siapapun, termasuk Kiai Haji yang terbaru itu, Akil Siroj dan Profesor Mahfud MD. Profesor M. Ali juga diserang kok sama dia. Pokoknya siapa yang menyerang Babilawi, dia akan jadi tamengnya. Betul Kang Riki tadi bilang, dia sendiri pun Bani Ahdal yang menurut Kiai Haji Imaduddin adalah sama kurang lebihnya seperti Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi tanpa bisa membuktikan untuk kita validasi. Artinya sesama penipu akan dibela pula oleh sesama penipu. Kurang lebih gitu host, tuan-tuan guru, terima kasih waktunya, standby.